Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews Siang hari ini. Pemirsa, selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan kita awal informasi dari kebakaran yang menghanguskan ruko dan sejumlah rumah warga di Bengkulu. Besarnya kobaran api membuat petugas berjibaku selama 2 jam lebih. Api sudah memulai membesar. Kejadian di daerah Tanah Patah, depan seberang kantor pos. 3 unit ruko dan 7 rumah warga di Jalan MT Haryono Tanah Patah, Kota Bengkulu ludes terbakar. Api pertama kali muncul dari salah satu ruko percetakan dan menyambar ruko lain dan rumah warga di sekitarnya. Banyaknya material mudah terbakar membuat api semakin membesar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba mengerahkan 7 unit mobil pemadam serta 3 tangki air ke lokasi. Dari mana? Berapa? Kalau dengar informasi itu dari percetakan, ya dari percetakan, dan kemudian ya kita nggak tahu, jadi karena di kiri kanan ini banyak gedung, angin kencang, ya akhirnya larinya ke belakang gitu. Dan di belakang itu memang banyak rumah yang semi permanen lah, gitu ya. Api akhirnya berhasil padam selama 2 jam kemudian. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bengkulu, Endro Dewirawan, iNews melaporkan. Hujan disertai angin kencang mengakibatkan tembok pagar pembatas roboh menimpa 4 mobil yang terparkir. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Tembok pagar pembatas milik sebuah bank swasta di Pondok Aren, Tangerang, Banten roboh dan menimpa 4 mobil yang terparkir. Tembok roboh usai diterjang angin kencang saat hujan mengguyur beberapa wilayah Tangerang Selatan pada Kamis malam. Beruntung saat kejadian tidak menimbulkan korban jiwa. Tembok ini dengan ketinggian 4 meter, panjang kurang lebih ada 30 meter. Itu batas pembatas dari tembok sama tembok bangunan Simniaga Finance sama jalan. Jadi dimungkinkan karena hujan deras dari siang ketumpuk air akhirnya roboh. 4 mobil yang tertimpa tembok roboh hingga kini belum dievakuasi. Selain menimpa mobil, aliran listrik di lokasi alami gangguan. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sebuah rumah sekaligus usaha laundry di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. 3 orang pemirsa tewas karena terjebak di dalam rumah. Keluarga tak mampu menahan tangis saat menggendong Ali, 7 tahun, dan Saka, 1 tahun yang tewas dalam kebakaran yang melanda rumah mereka di perumahan Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Selain 2 anak, seorang pria yang merupakan karyawan laundry juga tewas akibat terjebak di dalam rumah. Kebakaran terjadi sekitar pukul 15 Kamis sore. Api pertama kali muncul dari ruangan depan rumah yang dijadikan tempat usaha laundry. Warga sempat takut memadamkan api karena sempat terjadi ledakan. Tidur atau udah mau menyelamatkan, udah lari. Udah mau menyelamatkan karena sudah terkepung asap, udah nggak bisa. Nggak ketolong. Warga mau masuk udah nggak bisa, udah asapnya udah penuh. Petugas Polres Tangerang yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Usai diguyur hujan, sebuah mobil SUV menabrak separator busway di depan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat. Mobil diduga melaju dengan kecepatan tinggi di jalan licin. Laju bus Transjakarta, jurusan Harmoni, PGC, Cililitan, terhenti usai terkena pentalan beton separator busway di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Kerasnya benturan membuat bodi kiri bus mengalami kerusakan. Sementara mobil SUV yang menabrak separator lecet di bagian bemper. Kecelakaan bermula saat mobil SUV melaju kencang dari arah Jalan Harmoni menuju Jalan Medan Merdeka Barat. Kondisi jalan yang licin usai diguyur hujan membuat mobil kehilangan kendali dan akhirnya menabrak separator busway persis di seberang istana. Beruntung supir bus Transjakarta mampu mengontrol kemudi kendaraannya sebelum lepas kendali.
posisi masih hijau, kita jalankan pelan-pelan berurutan lah, ada 3 mobil tadi kan. 3 mobil sama depannya, posisi kita udah maju. Nah, posisi mobil itu nggak tahu dari kiri mau kemana, nggak tahu kemana, eskalator ditabrak sama dia, langsung kemental ke mobil kita, Bang. Belum diketahui penyebab pengemudi SUV kehilangan kendali hingga menabrak separator. Guna kepentingan penyelidikan, pengemudi SUV beserta kendaraannya diamankan petugas ke kantor unit Lantas Polres Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Renisa Jaya, Ayus melaporkan. Aksi kejar-kejaran petugas dengan pelaku balap liar terjadi di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Pelaku balap liar yang ditangkap digiring ke Mapolres untuk diberi pembinaan. Aksi balap liar yang digelar puluhan pengendara motor di Kota Palopo, Sulawesi Selatan dibubarkan polisi. Kejar-kejaran antara petugas terjadi saat sejumlah pelaku balap liar kabur melarikan diri menggunakan sepeda motor. Pengejaran terhadap pelaku balap liar meluas beberapa wilayah Kota Palopo dan berhasil mengamankan sejumlah pemuda. Satu persatu pemuda diperiksa identitas dan barang bawaannya. Yakni mencegah terjadinya gangguan kamtibmas dan tindak pidana lainnya, dan yang paling utama adalah yang sangat meresahkan masyarakat Kota Palopo, yakni balap liar, di mana kami sudah mengamankan beberapa unit yang melaksanakan balap liar. Sejumlah pelaku balap liar yang ditangkap kemudian dibawa Satlantas ke Polres Palopo untuk diberi pembinaan. Petugas akan bertindak tegas jika aksi balap liar kembali digelar. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Zubak, iNews melaporkan. Tim gabungan Polrestabes Medan menggerebek lapak judi dan narkoba di Sumatera Utara. Dalam penggerebekan, polisi terpaksa meletuskan sejumlah tembakan peringatan ke udara karena adanya perlawanan dari para pelaku. Inilah detik-detik tim gabungan Polrestabes Medan menggerebek kawasan Namoru Bejulu, Kecamatan Kutilang Baru yang disebut sebagai lapak judi dan narkoba terbesar di Provinsi Sumatera Utara. Beberapa pelaku sempat melawan saat digerebek. Tim gabungan menangkap 15 orang di lokasi penggerebekan, 8 diantaranya positif pengguna narkoba dan 2 lainnya berstatus sebagai operator judi. Petugas menyita 57 mesin judi jackpot dan 1 unit mesin judi tembak ikan. Selain itu, petugas juga menyita narkoba jenis ganja seberat 2,2 kg dan sejumlah paket sabu siap edar berikut alat hisapnya. Terkait ya lokasi yang sudah kita amankan akan kita terus pantau, kemudian kita juga akan galang dan minta bantuan dari pemerintah setempat untuk juga melakukan pelarangan apabila ada pembangunan atau pembuatan tempat-tempat seperti itu lagi. Namun kalau mereka juga tidak mampu, kami akan turun membantu. Seluruh pelaku yang ditangkap dalam penggerebekan ini saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polrestabes Medan. Nantinya operasi serupa akan kembali dilakukan hingga kawasan ini benar-benar bersih dari narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharap, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Sumatera Utara menyita aset bos judi online terbesar di Sumatera Utara yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Sebanyak 21 jet ski, 2 speedboat, 2 unit kapal dengan nilai total 5,8 miliar. Polda Sumatera Utara menangkap Apin BK, bos judi online bersama 15 tersangka lainnya. Petugas juga menyita aset senilai 158,8 miliar berupa rumah, ruko, dan sejumlah tanah kosong di sejumlah lokasi di Sumatera Utara. Selain itu, polisi juga menyita 1 kapal yah dan 21 jet ski serta 2 speedboat. Seluruh aset yang disita ini didapat dari hasil judi online yang selama ini dilakoninya. Hingga kini petugas terus menelusuri aliran dana milik bos judi online ini dari hasil tindak pidana pencucian uang. Dari hasil yang kita tangani selama ini terkait dengan tindak pidana pencucian uang, kita sudah mengamankan 26 aset berupa 26 rumah dan ruko yang ada di wilayah Medan dan Deli Serdang.
sekitarnya. Kemudian 3 aset tanah yang ada di Samosir. Kemudian sebagaimana teman-teman saksikan di sebelah kanan dan kiri ini sengaja kami hadirkan adalah hasil penyitaan terakhir. Ya, sampai dengan sekarang yang kita lakukan terkait aset tracing. Ya, aset tracing dari hasil kejahatan yang disimpan atau disamarkan oleh pelaku kejahatan untuk memperkaya dirinya. Itu KP warna-warni, betul ya? Dalam kasus ini, Apin BK dikenakan pasal perjudian online dan tindak pidana pencucian uang. Sedangkan 15 tersangka lainnya dikenakan pasal perjudian online. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Seorang anak laki-laki berusia 9 tahun tenggelam di Sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur. iNews yang akan kembali usai jeda dengan informasi selengkapnya. Tetap bersama kami.